Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Perpisah, NIM 15169-018. Pertama-tama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu pada ujian tertutup disertasi Kamis 25 Agustus 2022. Kemudian salawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Handus Haji Ganefri MPD PhD, Rektor UNP selaku penyelia pada ujian tertutup ini. Kemudian yang saya hormati Ibu Profesor Yeni Rozi Melan PhD, Direktur Pasca Sarjana UNP selaku Ketua Penguji ujian tertutup ini. Kemudian yang saya hormati Profesor Dr. Ahmad Fauzan MPD MSc, Wakil Ketua Koordinator Prodi S3 dan sekaligus co-promotor saya dalam penulisan disertasi ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Indang Dewata MSI JIIA selaku sekretaris pada ujian ini dan Wakil Direktur 1. Kemudian yang saya hormati Bapak Profesor Dr. M. Zaid M.Hu selaku promotor saya. Kemudian yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Mokhayat MPD selaku co-promotor. Selanjutnya yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Hermawati Sarip M.Hu selaku penguji dan juga Bapak Profesor Dr. Z. Mawardi Effendi MPD. Dan yang teristimewa Bapak penguji dari luar Bapak Profesor Safnil M.E. PhD dari Universitas Bengkulu. Selamat datang Pak dan selamat bergabung pada ujian tertutup saya. Baik Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan hasil dari disertasi saya dengan judul Model Blended Learning pada mata kuliah Academic Writing. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun yang melatar belakangi dari penelitian ini adalah Academic Writing merupakan mata kuliah wajib yang harus diselesaikan oleh mahasiswa. Tanpa melewati mata kuliah ini, mahasiswa tidak bisa melanjutkan pada proses penulisan skripsinya. Nah, jadi mata kuliah ini sangat penting sekali untuk mahasiswa tingkat akhir. Nah, kemampuan menulis akademik merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Kenapa? Karena dengan melihat kemampuan mahasiswa menulis akademik ini, kita juga bisa melihat kemampuan akademik mahasiswa itu sendiri. Jadi bisa mengukur pencapaian akademik mahasiswa itu sendiri. Nah, ini Hamadi Sidek 2015 dan Register 2008. Kemudian pengajaran menulis akademik ini atau academic writing ini sudah disentuh dengan teknologi dan berbagai kemajuan-kemajuan, sehingga banyak penelitian-penelitian tentang online writing instruction, yang mana online writing instruction ini yaitu menciptakan lingkungan pembelajaran yang melibatkan teknologi enable learning environment. Nah, teknologi-teknologi yang dipakai pada pengajaran academic writing ini seperti dengan menggunakan email, MOC, dan segala macam aplikasi-aplikasi lain atau e-learning yang ada di perguruan tinggi. Kemudian penelitian-penelitian yang sudah ada menunjukkan bahwa pembelajaran blended learning pada academic writing belum menggunakan platform online yang khusus. Jadi dari lingkungan pembelajaran writing instruction ini atau keterlibatan teknologi dalam pembelajaran academic writing ini belum ada yang menggunakan platform online yang khusus untuk mata pelajaran itu, untuk mata kuliah itu.
Maksudnya di sini e-learning dan platform-platform yang ada itu bisa digunakan untuk mata kuliah lainnya juga. Jadi tidak khusus sesuai dengan prosedur atau langkah menulis akademik itu sendiri. Nah, platform online yang digunakan masih bersifat umum dan bisa digunakan untuk pembelajaran lain. Sehingga masih ada gap ya, dalam pembelajaran academic writing yang sudah disentuh oleh teknologi ini. Nah, disinilah saya selaku peneliti melihat ini penting dilakukan penelitiannya, perlu dikembangkan supaya academic writing ini disentuh oleh platform-platform khusus yang mengacu pada prosedur-prosedur penelitian itu sendiri, prosedur-prosedur penulisan academic writing itu sendiri. Nah, selanjutnya fenomena yang ada. Alasan lain kenapa penelitian ini dilakukan melihat dari fenomena yang ada di perguruan tinggi. Fenomena yang ada di perguruan tinggi menunjukkan pembelajaran luring tidak dapat memberi ruang yang cukup untuk mahasiswa dalam mengkonstruksi tulisan akademiknya. Selama ini sebelum pandemi itu semua pembelajaran di perguruan tinggi dilakukan dengan secara luring. Luring dengan keterbatasan waktu dan keterbatasan tempat tidak bisa mengakomodasi atau memberi ruang dan waktu yang cukup kepada mahasiswa untuk menyelesaikan tulisan akademiknya. Nah, setelah itu kemudian dilanjutkan dengan kondisi kita yang dihadapi dengan pandemi yang mengharuskan kita sebagai pendidik untuk menciptakan media-media pembelajaran, model-model pembelajaran yang melibatkan teknologi sehingga bisa melakukan proses pembelajaran walaupun tanpa tatap muka. Nah, ini alasan lainnya, kondisi pandemi ini alasan lain yang membuat saya sebagai peneliti melakukan penelitian ini. Nah, gap-gap inilah yang menjadi hal penting untuk diteliti, sehingga pertanyaan penelitian yang saya angkat pada penelitian ini, pada disertasi ini adalah bagaimana model pembelajaran blended learning untuk mata kuliah academic writing. Yang kedua, bagaimana karakteristik model blended learning pada mata kuliah academic writing yang valid, praktis, dan efektif. Jadi, setelah dengan adanya dua pertanyaan ini, tujuan penelitian saya adalah yang pertama untuk mengembangkan dan mendesain model pembelajaran blended learning untuk mata kuliah academic writing. Kemudian untuk mengeksplorasi dan menjelaskan bagaimana karakteristik model blended learning pada mata kuliah academic writing yang valid, praktis, dan efektif. Nah, ini dia mengungkapkan, menjelaskan karakteristik. Selanjutnya adalah spesifikasi produk yang diharapkan. Spesifikasi produk yang diharapkan adalah model pembelajaran blended learning untuk mata kuliah academic writing ini. Kemudian spesifikasi produk lain yang muncul dari model yang diharapkan di sini adanya buku model, buku dosen, buku mahasiswa, dan juga platform online. Nah, selanjutnya, baik Bapak Ibu, nah kebaruan atau novelty dari penelitian ini adalah model pembelajaran blended learning pada mata kuliah academic writing yang sebelumnya masih dilaksanakan secara luring. Nah, dengan menggunakan aplikasi atau platform online untuk pembelajaran daring khusus untuk mata kuliah academic writing merupakan kebaruan dan orisinal dari penelitian yang dapat berkontribusi untuk pembelajaran menulis akademik dalam bahasa Inggris. Jadi, ini novelty dari penelitian saya ini. Adapun aplikasinya adalah dinamai dengan PISA Academic Writing atau disingkat dengan PAW. Nah, selanjutnya dalam penelitian ini ada landasan teori yang mendukung. Landasan teori yang mendukung dalam penelitian ini adalah konstruktivisme dalam pembelajaran. Nah, konstruktivisme dalam pembelajaran ini kenapa merupakan bagian dari penelitian ini dan bisa mendukung penelitian ini? Karena individu belajar dengan baik dan secara efektif bisa mengkonstruksi pengetahuan dan pemahaman. Jadi dengan belajar melalui ada online, ada juga pembelajaran secara
luring atau di dalam kelas, maka mahasiswa diharapkan mampu mengkonstruksi pengetahuan dan pemahaman serta melahirkan tulisan akademik secara mandiri. Nah, kemudian teori pendukung lainnya adalah teori model pembelajaran. Nah, model pembelajaran merupakan suatu perspektif yang dirancang untuk mencapai tujuan. Jadi, model pembelajaran ini dirancang untuk mencapai tujuan bagaimana proses pembelajaran academic writing ini bisa berjalan dan bisa menjadi efektif. Nah, jadi di dalam hal model pembelajaran ini ada 5 komponen. Yang pertama itu sintaks, sistem sosial, prinsip reaksi, kemudian sistem pendukung, dampak instruksional, dan juga dampak pengiring berdasarkan teori dari Joyce 2016. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya teori yang ikut di sini juga ada kriteria kualitas model pembelajaran. Dalam hal ini, kriteria kualitas model pembelajaran diuraikan oleh Ver, yaitu ada 3 kriteria: relevansi, keterkaitan validitas isi, konsistensi, validitas konstruk, praktikalitas, dan efektivitas. Nah, kajian pustaka lain adalah hakikat menulis, proses menulis, menulis akademik, dan penilaian menulis. Jadi, menulis ini merupakan salah satu skill yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Sementara proses menulis itu yang harus dilewati ada proses planning, drafting, editing, dan final revision. Kemudian rubrik penulisan adalah untuk proses penilaian hasil dari tulisan mahasiswa itu sendiri. Nah, kajian pustaka lain yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah tentang blended learning itu sendiri. Tentang blended learning sendiri adalah kelas dari Horn dan Staker 2015, Ron 2013, Akri itu 2017, yang mana di sini para ahli menjelaskan tentang proporsi pembelajaran online itu sendiri. Nah, proporsi pembelajaran online itu sendiri dibagi atas 4, yang pertama 0%, yang kedua itu 1 sampai 29%, yang ketiga itu 30 sampai 79%, yang keempat adalah 80% atau lebih. Nah, jika tidak ada pembelajaran online dalam model pembelajaran tersebut, berarti dia bersifat tradisional atau konvensional, jadi dilakukan secara luring atau tatap muka. Nah, jika persennya dalam posisi 1 sampai 29% itu dikategorikan pada web fasilitas yang difasilitasi oleh web. Kemudian 30% sampai 79% dikategorikan pada pembelajaran blended atau hybrid. Dan 80% lebih itu sudah termasuk pada kategori online. Nah, baik Bapak Ibu, kerangka konseptual yang dibangun dari teori tadi. Nah, di sini telah dilakukan proses penelitian pada proses pembelajaran academic writing yang dilandasi dengan landasan teori tentang konstruktivisme, dan konstruktivisme ini yaitu model pembelajaran yang akan dikembangkan atau yang didesain sebenarnya adalah model pembelajaran blended learning yang terdiri dari daring dan luring, sehingga nanti muncul model pembelajaran blended learning pada mata kuliah academic writing. Baik Bapak Ibu, selanjutnya jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah design research. Design research merupakan penelitian yang merancang dan mengembangkan suatu intervensi seperti program, strategi, dan materi pembelajaran, produk, dan sistem dengan tujuan untuk memecahkan masalah penelitian yang kompleks dan untuk mengembangkan pengetahuan teori tentang suatu karakteristik dari intervensi serta proses perancangan dan pengembangan tersebut. Jadi, dengan desain research ini merupakan teori yang diangkat oleh Plum dan Niven tahun 2013. Dalam hal ini, peneliti sendiri akan merancang atau mendesain, mengembangkan sebuah model pembelajaran.
dengan model penelitian design research ini, maka ada 3 tahapan yang akan yang telah dilalui. Yang pertama itu investigasi awal atau studi pendahuluan, yang kedua adalah pembuatan prototip, yang ketiga adalah penilaian. Nah, pada studi pendahuluan atau investigasi awal ini, peneliti melakukan yaitu analisis kebutuhan, analisis kurikulum, analisis karakter mahasiswa, dan pada pembuatan prototipe, proses pengembangan itu sendiri, peneliti melakukan evaluasi sendiri, validasi ahli, evaluasi satu-satu, evaluasi kelompok, uji kecil dan uji besar, kemudian baru uji lapangan. Yang terakhir adalah penilaian. Nah, sebelum masuk kepada proses pengambilan data pada tahap awal atau studi pendahuluan, maka peneliti telah melakukan memvalidasi dulu instrumen-instrumen dalam penelitian ini. Hasil dari validasi instrumen mendapatkan bahwa instrumen yang dilakukan dalam penelitian ini berada pada kategori valid. Nah, di sini ada analisis kebutuhan, analisis kebutuhan mahasiswa dan dosen, analisis literasi komputer, ada lembar checklist kurikulum, lembar checklist fasilitas internet di tempat penelitian, dan lembar wawancara karakteristik mahasiswa. Kemudian untuk evaluasi diri sendiri itu ada buku model, aplikasi, buku dosen, dan buku mahasiswa. Nah, untuk lembar validasi ada validitas instrumen, buku model, ada validitas instrumen buku model, kemudian lembar validasi, validitas instrumen buku dosen dan buku mahasiswa, validitas instrumen PAU itu sendiri, kemudian lembar praktikalitas ada lembar wawancara one-to-one, lembar wawancara small group, lembar observasi, dan angket respon dosen, validitas instrumen scoring rubric. Nah, hasil dari validitas instrumen ini menunjukkan valid. Selain itu, peneliti juga menggunakan item validitas dengan menggunakan item V yang menyatakan bahwa antar validator itu menunjukkan keterkaitan satu sama lain dengan menunjukkan kategori nilai juga pada tahap valid. Nah, baik Bapak Ibu, untuk hasil dari analisis kebutuhan ini menunjukkan bahwa proporsi online yang dibutuhkan dengan kategori tinggi itu ada pada posisi 30 sampai 79%. Sedangkan jenis komunikasi dengan dari hasil studi pendahuluan itu didapat tentang materi ajar dan topik penulisan yang dibutuhkan. Nah, di sini subindikatornya adalah materi ajar dan topik penulisan. Nah, subindikator menentukan area penulisan, review artikel, writing main idea, writing supporting idea, writing background on the problem, writing review of related literature, paraphrasing, summarizing, editing, dan revising. Kemudian ada topiknya 3, teaching English, linguistik, dan literature. Nah, di sini menunjukkan untuk menentukan area penulisan itu pada kategori 4, ya, ada responden yang memilih 16 orang dan dikategorikan sangat penting. Dan pada review artikel juga dibutuhkan pada kategori rata-rata 39, jadi juga pada kategori sangat penting. Nah, pada writing main idea itu dia berada pada skala rata-rata 1,4, jadi tidak penting. Kemudian writing supporting idea juga tidak penting. Nah, setelah dilihat kenapa poin ini tidak penting, karena ini juga sudah dipelajari pada writing sebelumnya, tahun semester sebelumnya, yaitu writing paragraph dan writing essay. Nah, untuk writing background of the problem, materi ini sangat dibutuhkan karena kategori penting. Kemudian review literatur juga penting, paraphrasing juga penting, summarizing penting. Sementara itu editing juga sangat penting, dan topik yang dipilih ketiga-tiganya dibutuhkan oleh mahasiswa, yaitu pada kategori sangat penting ketiganya.
Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan analisis kurikulum, analisis literasi komputer, dan analisis karakter mahasiswa. Nah, dari hasil analisis kurikulum ini memperlihatkan ada beberapa ketidaklengkapan pada RPS, yaitu deskripsi mata kuliah, kemudian capaian mata kuliah, dan juga rincian pertemuan, dan berbagai rujukan daftar usaha pendukung dan rujukan dari jurnal. Nah, hasil dari ini kemudian telah dilakukan revisi pada RPS yang terlihat pada disertasi saya. Jadi dilengkapi ini sesuai dengan capaian dari mata kuliah itu sendiri. Nah, kemudian dari analisis pendahuluan tentang literasi komputer ini memastikan bahwa mahasiswa sudah mampu mengoperasikan komputer dan menggunakan internet dengan bagus. Nah, adapun kendala yang ditemukan di sini adalah bahwa mahasiswa di sini hanya pada jaringan di internet, yaitu jaringan di internet pada mahasiswa yang memiliki tempat tinggal di area remote, area remote. Jadi mereka memiliki fasilitas jaringan yang agak lambat, ya, atau lemot istilahnya. Nah, sementara kendala lain, listrik sering mati ketika saya menggunakan komputer, tapi ini hanya pada angka 2 saja, jadi cukup rendah kendala-kendala ini dan bisa diatasi pada proses penelitian. Nah, baik Bapak Ibu, untuk analisis karakter mahasiswa mengacu kepada tempat penelitian mana yang disukai mahasiswa, mana yang menurut mereka nyaman, itu berada pada rumah. Ya, dalam mengkonstruksi tulisan academic writing, mahasiswa menyatakan bahwa mereka lebih nyaman menulis di rumah. Nah, baik Bapak Ibu, berdasarkan analisis kebutuhan ini antara dosen dan juga mahasiswa menunjukkan pada poin-poin yang sama yang dibutuhkan, maka saya sebagai peneliti mendesain sebuah model pembelajaran dengan menggabungkan antara pembelajaran daring dan pembelajaran luring pada mata kuliah academic writing ini. Adapun konsep yang digabungkan di sini adalah seperti ini pembelajaran dari luringnya dan ini pembelajaran daring. Jadi dari teori-teori yang ada, maka ada desain konsepnya bahwa model pembelajaran academic writing dengan blended learning ini melalui tahapan pre-writing, ada tahap drafting, ada proses writing, editing dan revising, rewriting, assessing, dan sampai pada student writing achievement-nya. Nah, pada tahap pertama itu dilakukan secara daring. Nah, secara luring maksudnya yaitu pada tahapan introduction to the course, kemudian yang kedua designing area social text itu secara luring, dan selanjutnya yang ketiga secara daring, kemudian baru pertemuan 4 sampai 6 itu secara luring, pertemuan ke-5 itu dilakukan secara luring, daring dalam jaringan, luring luar jaringan, luring di kelas. Nah, ulang lagi. Baik Bapak Ibu, berdasarkan hasil dari studi pendahuluan atau investigasi awal terhadap kebutuhan mahasiswa dan dosen, maka peneliti mendesain konsep pembelajaran, model pembelajaran dengan menggabungkan daring dan luring untuk mata kuliah academic writing dengan konsep dasar, yaitu ini pembelajaran luring, ini pembelajaran daring. Nah, di sini ada beberapa tahapan dalam proses menulis academic writing, dalam proses pembelajaran academic writing itu sendiri, proses writing, drafting, writing, editing, revising, rewriting, assessing, sampai pada student writing achievement. Nah, pada tahap awal itu dilakukan secara luring untuk pertemuan pertama, kemudian dilanjutkan secara daring, design area konten, kemudian lanjut kepada tahap drafting dengan menulis tesis statementnya itu secara luring, kemudian 4 sampai 6 pertemuan developing idea dilakukan secara daring.
Nah, selanjutnya tahap writing itu menulis latar belakang dan menulis writing identification of the problemnya itu secara luring, dan yang 7 itu secara daring, kemudian baru 8 luring, kemudian 9 daring lagi, 10 luring, baru 11 daring lagi. Nah, lanjut kepada tahap editing and revising, yaitu yang diawali dengan proofreading itu secara luring, dan kembali ke daring pada reviewing di writingnya. Nah, tahap selanjutnya rewriting, proses menulis kembali, yaitu dilakukan secara daring, dan pada proses assessing juga dilakukan secara daring. Ini rancangan model pembelajaran blended learning pada mata kuliah academic writing berdasarkan studi pendahuluan sebelumnya. Baik, Bapak Ibu, setelah studi pendahuluan ini dan lahir rancangan ini, maka peneliti langsung pada tahap 2, yaitu tahap pembuatan atau pengembangan prototype. Adapun produk-produk yang ada di desain atau dikembangkan di dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu buku model, yaitu buku model blended learning pada academic writing. Kemudian ada aplikasi online, platform online-nya yang dinamai dengan perpisah academic writing, yang selanjutnya akan disingkat dengan PAL. Kemudian ada buku dosen model pembelajaran blended learning pada mata kuliah academic writing. Dan selanjutnya itu buku mahasiswa model pembelajaran blended learning pada mata kuliah academic writing. Nah, setelah buku ini selesai dirancang menjadi prototype 1, kemudian peneliti melakukan self evaluation, yaitu mengevaluasi diri sendiri yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Nah, hasil dari evaluation ini produk-produk yang menjadi prototype 1, dan pada produk pertama yaitu buku model. Nah, di dalam buku model blended learning ini didasari dengan teori-teori yang melandasi model blended learning pada academic writing ini. Kemudian juga ada rational model di dalamnya, dan juga contoh penggunaan pada pembelajaran academic writing. Selanjutnya buku model ini juga berisikan sintak, ya, sintak dari model itu sendiri. Kemudian ada prinsip reaksi, sistem sosial, dan sistem pendukungnya. Adapun dari sintak pada model ini, yaitu terdiri dari pra-writing, drafting, kemudian writing, dan juga revisi, revising, editing, dan rewriting. Itu yang menjadi dasar langkah-langkah pada model pembelajaran pada academic writing ini. Dan prinsip reaksi dan juga ada sistem pendukung yang sudah dijelaskan di dalam buku ini. Untuk produk kedua yaitu platform PAL. Platform ini untuk masuk ke platform PAL itu pengguna harus masuk pada perpisah-academicwriting.com. Nah, untuk sebagai langkah awal, pengguna harus register terlebih dahulu. Platform ini memiliki sistem, yaitu sistem informasinya, yang mana di sini ada penggunanya mahasiswa, dan juga ada proses rewriting, drafting, revising, rewriting, dan assessing. Di sini ada dosen sebagai pengguna keduanya. Nah, kenapa hanya ada 2 saja? Karena dosen di sini langsung sebagai pengelola dari platform online ini. Jadi semuanya berbasis, semua yang dikirim oleh mahasiswa dari proses rewriting sampai ke proses assessing itu masuk pada server atau database penyimpanan data. Nah, di sini caranya bisa diakses oleh mahasiswa sebelum login. Jika untuk awal, mahasiswa harus register terlebih dahulu dengan menggunakan email dan membuat password. Setelah itu, mahasiswa masuk lagi ke halaman utamanya dengan login dengan menggunakan password dan email tersebut. Setelah itu baru mereka mengakses proses rewriting. Nah, proses rewriting selesai. Sebelum di ACC atau di proof oleh dosen, mahasiswa tidak bisa lanjut kepada halaman-halaman selanjutnya. Ini gambaran dari platform PAL.
Nah, kemudian yang aktivitas dari dosen itu sendiri, ada dosen 1, dosen 2, dosen 3. Sama cara masuknya kepada PAU ini harus regis juga dan harus regis juga baru bisa login. Nah, di sini dosen bisa mencek semua proses yang dikirim oleh mahasiswa tadi, pre-writing sampai kepada proses assessing. Jadi dosen di sini bermanajemennya user, ada profilnya, bisa melihat student progressnya. Kemudian dosen bisa memasukkan video konten, material learning, dan semua konten pembelajaran academic writing. Nah, di sini dosen bertugas memeriksa tugas mahasiswa mulai dari pre-writing, drafting, sampai ke assessment. Dan juga dosen menentukan classroom mahasiswa dimulai dari kelas A, B, C, D, sampai seberapa kelas yang dibutuhkan oleh dosen. Nah, yang paling penting di sini dosen adalah memvalidasi progres mahasiswa serta akun mahasiswa. Jadi akun mahasiswa ini tidak bisa masuk, ya, tidak bisa dia login setelah sebelum divalidasi oleh dosen ketika mereka regis. Jadi harus melalui proses validasi dulu. Oke. Selanjutnya pada PAU ini juga ada student progress. Nah, dalam student progress ini posisi per halaman ketika mahasiswa berproses bisa dilihat. Kemudian posisi ini diatur oleh dosen per tahap dan terakhir menampilkan keseluruhan proses yang terjadi selama sesuai tahapannya. Nah, ini pada halaman pre-writing diakses setelah login, halaman drafting setelah pre-writing, halaman revising setelah drafting, halaman rewriting setelah editing dan revising, halaman assessing setelah semuanya selesai, baru bisa dilihat. Jadi tidak semua halaman bisa muncul pada bagian mahasiswa, tapi halamannya hanya muncul sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri. Nah, baik Bapak Ibu, ini gambaran dari sistem yang ada pada platform PAU. Nah, sedikit tentang PAU. Kenapa PAU ini saya gunakan? Secara bahasa, PAU artinya merupakan cakaran. Namun ini pada dasarnya berdasarkan dari nama saya, perpisah, kemudian disambung dengan academic writing. Perpisah academic writing, kemudian ini menunjukkan desain yang dikembangkan oleh peneliti sendiri. Nah, PAU kemudian setelah saya cek dari kebahasaan, itu artinya cakaran. Cakaran itu arti berada pada kekuatannya pada tangan, dan saya memahaminya kemudian menghubungkannya bahwa kekuatan tangan ini dibutuhkanlah ketajaman atau cakarannya untuk menghasilkan tulisan-tulisan yang berkualitas dan tajam juga. Jadi ini secara filosofinya kenapa saya menamainya PAU gitu. Nah, selanjutnya buku dosen dan buku mahasiswa. Nah, pada buku dosen dan buku mahasiswa ini dijelaskan tahap-tahap pembelajaran dari proses writing sampai kepada proses rewriting tadi. Nah, di sini ditulis secara konsep bagaimana mengkonstruksi rewriting, apa saja yang dilakukan tugas mahasiswa, apa tujuan pembelajarannya, apa capaian pembelajarannya, dan juga materi-materi ajarnya. Nah, untuk ini bisa diakses juga pada PAU itu sendiri. Nah, selanjutnya baik Bapak Ibu, itu menjadi prototipe pertama, dan sebelum dilakukan validasi oleh expert, peneliti melakukan self-evaluation sendiri. Nah, dari self-evaluation sendiri didapat beberapa temuan. Pada buku model belum ada aspek penilaian tulisan akademik pada bagian sintak model, kemudian revisinya ditambah dengan rubrik penilaian tulisan akademik. Sementara pada aplikasi atau platform online itu tertulis di dalam aplikasi awal, pertamanya adalah perpisah English writing, kemudian diganti dengan perpisah academic writing. Kemudian buku dosen dan buku mahasiswa, penulisan referensi nama setiap bab menggunakan bahasa Inggris. Harusnya daftar bacaan diganti dengan bahasa Indonesia. Jadi ini self-evaluation dan juga beberapa temuan tentang ejaan. Nah, selanjutnya dilakukan validitas produk, validitas buku produk.
itu didapatkan pada kategori valid 78,101. Nah, sementara pada aplikasi PAU tadi itu divalidasi oleh validator juga dalam kategori valid di 7,4. Nah, selanjutnya pada buku dosen dan buku mahasiswa itu rata-rata juga pada posisi valid 71,16. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita lanjut pada tahap berikutnya, yaitu dengan melakukan one-to-one evaluation. One-to-one evaluation didapatkanlah bahwa buku model ini pada kriteria valid dan aplikasi itu pada kriteria sangat valid, dan buku dosen dan mahasiswa pada kriteria sangat valid ketika dirata-ratakan itu pada posisi valid ketiga, keempat-empatnya. Nah, tahap selanjutnya itu dilakukan revisi. Berdasarkan hasil dari masukan dari validator terhadap produk-produk ini, maka dilakukan revisi, yaitu yang pertama dengan buku model. Buku model dilakukan pembaruan dari covernya, karena covernya terlihat berbeda dari dua buku yang ada dan tidak mencerminkan konsep dari model blended learning itu sendiri, maka digantilah cover ini. Kemudian dari metode pembelajaran yang di dalamnya itu diganti dengan luring dan daring dengan menggunakan aplikasi PAU, dan untuk media pembelajaran luring menggunakan PowerPoint, daring menggunakan materi dan video pembelajaran yang ada di aplikasi. Nah, selanjutnya ini pergantian dari perpisah karena ada masukan tadi bentuk dari apanya kurang menarik, dari tampilan awal kurang menarik, kurang berwarna, dan juga nama itu E di sana, makanya direvisi dengan bentuk tampilan seperti ini pada aplikasi PAU menjadi lebih cerah pada tampilan awalnya. Nah, kemudian lanjutkan dengan evaluasi kelompok kecil. Nah, dari evaluasi kelompok kecil ini hasilnya pada buku model itu diuji pada 2 dosen, sementara pada buku mahasiswa itu dilakukan 8 mahasiswa dengan dapat buku model itu pada kategori praktis, PAU itu pada kategori sangat praktis, dan buku dosen dan buku mahasiswa itu pada kategori sangat praktis juga. Nah, ini hasil dari evaluasi kelompok kecil. Nah, selanjutnya untuk uji praktikalitas itu didapat pada kategori 3,87 dan dinyatakan praktis. Nah, untuk uji efektivitas, hasil dari uji aktivitas ini dilihat dari tulisan mahasiswa itu sendiri dan menunjukkan bahwa model pembelajaran blended learning pada mata kuliah academic writing sangat efektif. Nah, dari hasil yang didapat dari penelitian tahapan-tahapan penelitian pengembangan ini, maka melahirkanlah model pembelajaran blended learning pada mata kuliah academic writing yang valid, praktis, dan efektif dengan karakteristik berikut, bahwa yang pertama karakteristiknya pembelajaran ini dilakukan secara daring sebanyak 11 kali pertemuan dan luring 5 kali pertemuan. Kemudian platform online-nya itu menggunakan platform academic writing di perpisah academic writing.com, maaf ini salah. Kemudian pembelajaran luring dilakukan di dalam kelas. Nah, buku model dan buku mahasiswa dalam hal ini digunakan bahasa Indonesia yang tepat karena untuk memudahkan mahasiswa untuk memahami konsep-konsep atau langkah-langkah menulis academic writing itu sendiri. Nah, platform online itu perpisah academic writing merupakan platform pembelajaran untuk belajar daring di luar kelas. PAU menyediakan menu-menu untuk dosen dan mahasiswa dalam mengkonstruksi tulisan akademik. Selain itu, proses editing dan revisi dapat dilakukan oleh teman sejawat yang bisa dilakukan pada aplikasi tersebut. Nah, karakteristik lainnya model pembelajaran blended learning pada mata kuliah academic writing dapat meningkatkan kemampuan menulis akademik bahasa Inggris mahasiswa. Nah, baik Bapak Ibu, ini pembahasan bahwa dalam penelitian ini tatap muka sebagai kegiatan untuk melihat keaktifan mahasiswa dalam memunculkan dan membangkitkan ide menulis.
Sedangkan daring untuk kegiatan melihat kemampuan mahasiswa mengelaborasi ide dari draft sampai tulisan selesai. Namun pada model ini, proses awal ini juga dikombinasikan dengan daring. Sedangkan proses mengelaborasi tulisan juga dilakukan secara luring dengan jumlah pertemuan yang sedikit dibanding dengan daring. Nah, ini didukung oleh Handoko dan Ayumi 2021. Jadi proses daring dan luring harus sejalan, harus mendukung baik secara sinkron maupun asinkron. Jadi luring dan daring ini bukan untuk saling menyatakan ini lebih baik, tapi adalah untuk membangun proses pembelajaran lebih baik lagi dibanding secara daring saja atau secara luring saja. Nah, jadi dalam hal ini, model ini juga mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif yang mendorong pembelajaran mandiri sesuai dengan landasan teoritis pada penelitian ini. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan paparan saya tadi, maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran blended learning pada mata kuliah academic writing ini dilakukan melalui 3 tahapan: studi pendahuluan, pengembangan, dan penilaian. Dan karakteristik pembelajarannya dan karakteristik model pembelajaran blended learning pada mata kuliah academic writing yang valid, praktis, dan efektif adalah model pembelajaran yang menggabungkan antara daring dengan luring dengan melalui platform bisa academic writing dan mampu meningkatkan kemampuan menulis akademik mahasiswa. Dan yang terakhir, untuk memfasilitasi keterbatasan mahasiswa dalam mengkonstruksi tulisan akademik yang berkualitas, maka dosen harus mampu mendesain pembelajaran yang memberi ruang yang nyaman untuk mahasiswa. Nah, untuk itu Bapak Ibu, pada penelitian ini disarankan model pembelajaran blended learning ini digunakan secara daring dan luring, maka disarankan itu adalah dengan memperhatikan fasilitas internet, karena ini sangat berpengaruh sekali pada proses pembelajarannya. Kemudian saran selanjutnya, penelitian ini belum sempurna, kemudian pada tahap berikutnya mungkin bisa disempurnakan oleh peneliti selanjutnya atau oleh peneliti sendiri, dan juga disarankan untuk meneliti tentang implementasi model ini pada level menulis lainnya seperti pada writing essay atau writing paragraph. Yang saya hormati, demikianlah pemaparan tentang disertasi saya dengan judul Model Blended Learning pada mata kuliah Academic Writing. Untuk kesempurnaan disertasi ini, saran dan masukan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sangat saya harapkan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekilafan dalam penyampaian ini atau ketidaktepatan bahasa yang digunakan. Saya mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu. Demikianlah akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.